Oke guys, kita udah sampai nih di rumah tokoh masyarakat kita ya, Pak Ramlan ini ya di Kepulauan Meranti. Ada Pak Ramlan, Pak. Gimana Selamat Pak? malam Ya, Pak selamat Adi, malam, apa makasih ya. kabar? Sama-sama Pak. Semoga sehat selalu. Ini Pak, kita mau izin Pak ya. Izin untuk wawancara. Nggak gua waktunya nih. Bisa, nggak apa-apa. Oke, Nggak makasih Pak. mengganggu. Saya ingin ada bertanya nih Pak. Ya, juga penasaran nih seputar tentang Kepulauan Meranti ya, yang pernah kita dengar gitu kan. Udah sampai boleh dikatakan lah rata-rata itu kan orang tahu. Langsung aja Pak ya, karena udah malam nih ya. Kami mendengarkan bahwa Bapak kan salah seorang tokoh masyarakat nih ya. Jadi pertanyaan saya tuh Pak, pejuang Kabupaten Meranti, yaitu salah satunya Bapak, bisa nggak diceritakan sejarah singkatnya itu sebagai salah seorang pendiri Kepulauan Meranti ini? Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya berkunjung ke tempat kami. Ya, Kebetulan Meranti hari ini dan pada tanggal 19 Desember 2023 genap berusia 15 tahun. Sebagai kalau kita ilustrasikan anak yang 15 tahun ini sudah dewasa, ya dewasa, sudah bisa berpikir dewasa, berbuat sebagai seorang dewasa, dan sudah bisa menentukan sikap. Mengenai sejarah singkat perjuangan Meranti, saya menceritakan versi saya saja, karena pasti versinya berbeda-beda, peristiwanya berbeda, tempat dan kejadian berbeda. Di awalnya saya terlibat dalam perjuangan Kabupaten Meranti ini berawal dari saya pulang kampung, ya tahun 2002 ke Selat Panjang. Ya, saya mendengar kabar bahwasanya masyarakat Meranti sedang giat-giatnya memperjuangkan daerah otonom baru, namanya Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu saya membaca salah satu media Riau Kepri, ada statement orang Meranti yang saat itu adalah Camat Lubuk Baja Irwan Nasir. Di setengah oplah daripada cerita Camat Lubuk Baja itu, saya merespon. Kemudian saya bertanya dengan teman saya, namanya Insinyur Adi Parianto, ada nggak nomor Pak Irwan ini? Kemudian saya dapat dan saya telepon Irwan, apakah tulisan Bapak di koran Riau Kepri ini hanya sebuah wacana saja atau seperti apa langkah konkret? Saat itu Irwan Nasir berceritakan bahwa kita serius dulu. Kita serius ya, kita sungguh-sungguh ingin memekarkan Kabupaten Meranti. Daerah kita ini sangat tertinggal. Saya bilang kalau begitu harus disusun ya kerangka kerjanya, bagaimana konsep perjuangan itu. Dan pada saat itu kami janji ketemulah di Batam. Saya datang ke Batam bersama teman-teman. Kemudian setelah di Batam, kita sudah membuat kesepahaman. Pada tahun 2002 itu saya diutus, diminta untuk membawa rombongan ke Jakarta menemui Kamarudin Laude. Kamarudin adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI kala itu, tahun 2002. Saya bersama dengan Kandar Jelati, Haji Zampur, kemudian Atan atau Haji Nazarudin, sekarang belum haji waktu itu, kemudian satu lagi adiknya daripada Dr. Yusmar Yusuf. Kami berangkat ke Batam ya, menuju berjumpa dengan Irwan Nasir, Camat Lubuk Baja. Kita bercerita bahwa kita menyepakati untuk berangkat di Jakarta. Saya diutus jadi ketua rombongan. Kemudian tiba kami Jakarta sore, kami menginap di Hotel Sriwijaya, Jalan Petran, Jakarta. Kemudian besok paginya kami langsung melangkah ke DPR RI. Setiba DPR RI, suasana DPR RI saat itu kosong, seolah-olah tidak ada kegiatan. Jadi kami masuk dari pintu depan, kami ketemu Satpam atau Pamdal DPR RI itu. Kita tanyakan mau ketemu dengan Pak Kamarudin Laude. Satpam menyatakan bahwa sekarang adalah masa reses, seluruh anggota DPR RI sedang balik ke dapil masing-masing. Saya tidak putus asa mendengar cerita itu. Saya minta tolong dengan Satpam, minta nomor handphone Pak Kamarudin Laude. Satpam berkoordinasi dengan komandannya, ada masyarakat datang dari Riau, ya dari Kabupaten Bengkalis yang ingin ketemu dengan Pak Kamarudin, Wakil Ketua Komisi 2 dari Partai Golkar.
Dan dengan sedikit merayu akhirnya kita dapat nomor telepon Pak Kamarudin dari Satpam itu. Kemudian saya bertelepon dan Pak Kamarudin bahwa saya dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya dari Selat Panjang. Jarak kampung kami dengan Jakarta sangat jauh, tentu untuk sampai kemari penuh dengan pengorbanan. Kami mesti ke Batam dulu, ke Batam Jakarta. Dari kampung kami ke Batam makan waktu lebih kurang 4,5 jam. Dan saya minta Pak Kamarudin, minta ketemu dengan Pak Kamarudin. Pak Kamarudin saat itu juga keberatan karena jam 5 sorenya harus berangkat di dapilnya itu NTB. Ya, Pak Kamarudin kebetulan dapilnya NTB sana. Dan saya bilang minta waktu 1 jam ingin ketemu dan minta saran dan pendapat dari Pak Kamarudin. Dengan berat hati Pak Kamarudin Laude saat itu minta kita nunggu saja di restoran sebelah gedung DPR RI itu, namanya restoran Sunda Kelapa. Kelapa 2, maaf, restoran Kelapa 2. Kami berlima menunggu di sana, menunggu Pak Kamarudin. Tepat lebih kurang pukul 2 siang Pak Kamarudin datang, ya, ketemu dengan kita dan kita sudah siapkan hidangan makan siangnya. Kita makan bersama sambil cerita, dan saat itu kami membawa ada kajian akademis, ya, kajian akademis yang dibuat oleh abang-abang kita dari Unri, akademisi Meranti. Ya, kita sampai selesai makan kita sodorkan ini Pak, salah satu kajian akademis dibuat oleh orang Meranti yang akademisi yang ada di Universitas Riau. Pak Kamarudin melihat dari proposal kita itu tipis, ya, dibungkus dengan ala kadarnya, beliau ketawa. Ini kalian mau mekarkan desa atau mekarkan kabupaten? Iya. Ya, sambil bercanda Pak Kamarudin, saya bilang ini kita mekar kabupaten. Waduh, ini masih panjang ini katanya kan. Masih panjang, masih kajiannya harus lengkap. Jadi tidak apa-apa, kalian sudah silaturahmi, saya tidak bisa lama-lama. Sambil mengobrol itu saya menghubungi saudara Firdaus yang juga tinggal di Jakarta sama dengan saya. Oke Pak, ini saya potong Pak ya. Iya. Ini masalah yang kita dengar ada nama itu, ada nama Firdaus itu ya. Kita dengar. Bisa nggak Bapak tunjukkan salah satu rubriknya? Seperti apa sih wajah Firdaus itu, ada nggak? Nanti saya di akhir Boleh. nanti kita akan ceritakan. Boleh, Sekarang boleh. saya ceritakan. Kita bicara singkat bahwasanya saat itu kami sudah terima Pak Kamarudin. Pak Kamarudin sedikit ketawa melihat proposal yang kita bawa hasil dari kajian akademis yang dibuat oleh Profesor Yani Sumar almarhum, Yusmar Yusuf, kemudian Dr. Ihsan, kemudian Profesor Agus Nimar. Tentu kami tidak putus asa setelah berpisah. Kami waktu itu, maaf saya ulangi tadi Bapak potong, saya jadi terpotong ceritanya. Ya, jangan dipotong dulu, Bapak mau cerita utuh, kita ceritakan secara utuh. Oke. Ya toh? Jadi saya telepon Pak Firdaus saat itu sedang mau keluar juga. Saya bilang tolong mampir di sebelah DPR RI, kita lagi makan bersama teman-teman ya dari Selat Panjang. Nah, setengah jam setelah itu Pak Firdaus sampai, ya kan? Pak Firdaus sampai, kita kenalkan dengan teman-teman. Kebetulan teman-teman Pak Firdaus juga kenal dengan Pak Firdaus. Kemudian kita cerita sambil menutup makan siang itu, karena Pak Kamarudin tergesa-gesa mau ke airport, ke bandara, karena pesawatnya jam 5. Pak Firdaus menawarkan, Bapak biasa menjahit jasnya di mana? Oh, saya di Atong Tailor. Oke Pak, ini kartu nama Atong Tailor, Bapak jahit di sana 2 setel, nanti saya yang bayarin sebagai bentuk kenang-kenangan dari kami, sebagai hubungan silaturahmi. Pak Kamarudin sangat bangga, saat ini sangat senang karena direkomendasi Pak Firdaus untuk menjahit jas 2 setel di Atong Tailor. Atong Tailor adalah salah satu penjahit terkenal di Jakarta. Baik, singkat cerita, kami pulang ke hotel. Besoknya kami ke Dagri, Departemen Dalam Negeri, juga membawa proposal yang sama. Saya juga tidak tahu siapa yang mau ditumpahin di Dagri. Setelah saya duduk di bawah di ruang lobi, saya bertanya siapa bagian Okda. Nah, saat itu siapa menjelaskan ada di lantai 8. Bapak ketemu dengan Siti Zahro. Nah, kami naik ke lantai 8, ya, kemudian ketemu Siti Zahro menyampaikan bahwa kami dari calon Kabupaten Pulau Meranti dari Kabupaten Riau Bengkalis. Dia tersenyum sambil nyengir, apa yang kalian bawa? Ini kajian akademis. Kembali lagi Ibu Siti Zahro juga ketawa. Melihat proposal kita bawa, bahasa Melayu ini selepik. Proposal selepik macam pemekaran desa. Bizarro bilang kalian harus bekerja keras bagaimana menyuguhkan data-data yang konkret, data-data yang benar. Ini baru sebatas ini. Tapi tidak apa-apa. Kalian sudah sampai Jakarta, jauh-jauh dari kampung halaman. Kemudian kami bubar sambil minta nomor telepon Ibu Siti Zahro untuk koordinasi berikutnya.
Dan sambutan saat itu Dagri dingin saja dengan kita. Kenapa? Biasanya Dagri itu mengusulkan pemekaran itu melalui usulan kepala daerah. Kami sempat ditanya, kalian mau masuk usulan kepala daerah dari Bengkalis, Provinsi Riau atau bagaimana? Kami juga nggak bisa menjawab, karena kesemua kelima orang kami tidak punya pengalaman memekarkan kabupaten. Sama sekali belum pernah ada yang berpengalaman ikut baik secara langsung tidak langsung memekarkan kabupaten. Jadi tentunya kami ketawa juga. Saya bilang insya Allah kita akan komunikasi terus Ibu, bantu kami. Ya kami bubar, pulang ke hotel, dan lusanya kami pulang ke Batam. Dan saya tinggal di Jakarta. Kebetulan keluarga saya ada di Jakarta. Keluarga istri dan anak-anak saya di Jakarta. Baik, sejalan dengan itu, cerita terus berlangsung, kemudian semangat masyarakat Selat Panjang khususnya membara untuk segera memekarkan Kabupaten Selat Panjang Meranti ini menjadi daerah otonom baru. Tentu semangat ini harus dibarengi dengan langkah dan strategi. Kemudian tidak mengurangi cara kita mencari koneksi ke Jakarta itu. Kami sebagai anak Meranti, anak Selat Panjang yang saya dilahirkan di Desa Centai, ya begitu juga Firdaus, ramai teman-teman orang Centai di sana juga mencari siasat bagaimana caranya memudahkan komunikasi Komisi 2 dan DPR RI. Singkat cerita, perjalanan panjang pemekaran Komandanti sejak kita tahun 2002 itu datang ke Jakarta menghadap Kamarudin Laude, Wakil Ketua Komisi 2, dan menghadap Ibu Siti Zahroh, Kabak Oda di Departemen Dalam Negeri. Kemudian ini menjadi modal bagi kita bahwa kita sudah dapat informasi tentang bagaimana memekarkan daerah. Proses berjalan, waktu terus berjalan, dan pada tahun 2005 usulan kita masuk ke Badan Legislasi 2005 itu. Maka 2005 itu ia dibantu oleh, kalau tidak salah saya juga mohon maaf dalam kesempatan ini mungkin ada lupa menyebutkan tokoh, tapi tidak ada niat sengaja melupakan jasa orang lain, tapi ini sebatas yang saya ingat saja. Saya harap tokoh-tokoh yang tidak disebut namanya jangan tersinggung, jangan marah dengan saya. Kalau tidak salah saya, untuk mengusulkan balik itu ada jasa Pak Saleh Yasid, yang waktu itu adalah beliau di Komisi 10 DPR RI. Pak Saleh Yasid ikut membantu mengumpulkan tanda tangan anggota DPR RI yang Dapil Riau, ya, dan itu alhamdulillah dapat. Kemudian pada tahun 2007 keluarlah namanya Ampres, Amanat Presiden. Menjelang 2007 itu situasi politik di Selat Panjang khususnya daerah yang mau dimekarkan ini juga sangat panas. Pro kontra antara masyarakat dan masyarakat terjadi, kemudian pro kontra antara Kabupaten Induk dengan tokoh pejuang sangat tajam, begitu juga dengan tokoh-tokoh Meranti yang ada di Pekanbaru, yang ada di Karimun, yang ada di Batam, juga terus berjibaku memperjuangkan kabupaten ini. Perjuangan kabupaten tidak semudah memperjuangkan desa, pemekaran kecamatan. Karena apa? Ini menyangkut tentang keputusan pusat. Keputusan pusat itu karena kebijakan pemekaran itu, undang-undang itu dibahas di DPR RI bersama dengan Departemen Dalam Negeri, khususnya Komisi 2. Saya ceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan. Menjelang tahun yang sangat kritis itu, 2005-2007, ya, Ampresnya keluar, banyak air mata kita keluar. Ya, ada yang putus asa karena apa? Banyak kabupaten kota lain yang masuknya sama dengan kita 2002 itu sudah ada yang mekar, sudah banyak yang mekar. Kita tertinggal dan tertinggal terus. Pada akhirnya perjuangan dan doa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa situasi politik di Selat Panjang juga sangat memanas. Pernah terjadi peristiwa pemblokiran pelabuhan, pembakaran ban, keranda dan sebagainya. Ini adalah bentuk gaya perjuangan kami orang jalanan, ya. Karena pejuang-pejuang Meranti itu dianggap preman semua oleh Kabupaten Induk dan oleh sebagian masyarakat yang tidak suka dengan Meranti, tidak suka Meranti mekar. Dianggap pejuang Meranti ada preman. Tapi kami terus berkomunikasi dengan teman-teman di Selat Panjang, teman-teman di Pekanbaru, Batam, Karimun, terus berkomunikasi mengabari. Jadi pada tahun 2007 itu lahirlah sebuah organisasi baru, namanya Meranti Center Jakarta. Disepakati hasil rapat itu bahwa Meranti Center Jakarta adalah pusat informasi perjuangan. Langkah-langkah strategis itu dibahas bersama, dan alhamdulillah
di Selat Panjang saat itu 2007 ada penjualan stiker. Ya, penjual stiker terkumpullah uang lebih kurang 480 juta. Itulah modal kami melakukan pendekatan kepada DPR RI. Mustahil bagi kita bahwa pemekaran itu tanpa uang bohong. Ya, ada uang-uang yang keluar, jumlahnya juga bervariasi ya sebelum tahun 2007 itu, sebelum Ampres itu keluar. Saya tak ingin mengecilkan peranan siapapun dalam cerita ini, tapi inilah kisah yang saya rasakan, saya alami. Setelah Ampres keluar tidak mudah, bukan ketok palu langsung, masih prosesnya panjang. Proses sangat panjang saat itu. Ya, 1 tahun itu seperti menunggu 20 tahun. Ya, banyak agenda-agenda DPR RI itu yang kita dengar bahwa besok ada rapat, ada raker, ada panja, ternyata itu isapan jempol. Tahun 2007 alhamdulillah Meranti Center punya posko. Meranti Center punya posko di apartemen Sudirman Park di Blok A, nomor 7A. Itu poskonya Meranti Center. Disitulah tempat berkumpul teman-teman dari Selat Panjang, dari manapun datang, berkumpul di apartemen situ, kita bahas langkah-langkah strategis. Dan menjelang 2008, kita dapat penolakan yang keras dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Saat itu dipimpin oleh bupatinya dan anggota DPR-nya. Ada kata yang viral saat itu, bahwa DPR RI, pemerintah pusat mengobok-obok kepentingan daerah. Ini mendapat perlawanan dari DPR RI dan Departemen Dalam Negeri. Bahkan terjadi kisruhlah sedikit kami dengan abang-abang kami yang dari Bengkalis itu yang menolak. Dan mereka membuat surat penolakan resmi ya ke DPR RI dan Komisi 2, DPR RI, kemudian di Dagri, bahwa mereka menolak keras usulan pemekaran Meranti, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Mandau. Kita tidak pernah putus asa. Perjuangan ini harus jalan dengan segala upaya, dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat Meranti yang pro perjuangan, pro pemekaran, bahkan kami menginstruksikan, meminta kepada teman-teman setiap malam Jumat diadakan yasinan di Selat Panjang itu untuk memudahkan perjuangan ini dengan doa. Dan alhamdulillah pada tanggal 19 Desember 2008 lahirlah sebuah daerah otonom baru namanya Kabupaten Kepulauan Meranti. Begitu, Adinda. Oke, makasih Pak. Yang pertanyaan kedua nih Pak ya, mungkin agak sulit ya. Siapa pun sulit juga menjawab. Setelah Kabupaten Meranti jadi kabupaten sekarang ini ya, kan sudah berusia 15 tahun nih. Tepat pada tanggal 19 bulan Desember gitu ya Pak ya. Iya. Tahun 2023 itu ulang tahun kita, berarti ulang tahun Kepulauan Meranti ini kan yang ke-15. Baik, betul. Apa harapan Bapak ke depannya pada Kabupaten Meranti ini? Harapan Bapak itu seperti apa? Baik, semua tokoh pejuang pemekaran kabupaten berharap bahwa Kabupaten Meranti dikelola secara baik. Oke. Ya, dikelola secara baik oleh orang yang baik dan dapat memudahkan seluruh urusan masyarakat. Amin. Tujuan pemekaran itu adalah masalah rentang kendali, span of control, bahwa mendekatkan pelayanan publik. Kalau dulu orang Pulau Merbau, ya, orang Ransang setengah mati mengurus surat menyurat ke Bengkalis. Tapi setelah lahir kabupaten, sekarang dengan mudah. Orang Gogok tinggal naik sepeda, pergi ke Dorak pagi, tak sampai 2-3 jam, KTP, KK semua sudah siap, akte klien sudah siap. Artinya salah satu keuntungan daerah otonom baru itu memudahkan pelayanan publik. Dan kita berharap di usia 15 tahun ini, Kabupaten Meranti ini betul-betul dipimpin oleh orang yang benar. Orang yang betul-betul menghargai tokoh-tokoh pejuang itu. Kemudian melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Siapapun, apapun sukunya, agamanya dilayani secara baik dan mendapat hak yang sama. Ya, mendapat hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Tentu kita merasa bangga bahwa Kabupaten Meranti sekarang sudah ada Polres, ya, yang ikut menjaga keamanan masyarakat, keamanan ketertiban masyarakat. Dan kita juga berterima kasih kepada Bupati pertama Kepulauan Meranti, Pak Iwan Nasir, yang sudah meletakkan pondasi pemerintahan. Yang paling pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsuar. Beliau adalah PLT atau PJ namanya, saya takut salah sebut. Bupati pertama di Meranti, lebih kurang setahun 2 bulan. Beliau juga sudah meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Kabupaten Meranti, kabupaten termuda di Provinsi Riau. Kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada Haji Adil, walaupun tidak lama, 2 tahun menjadi bupati, sekarang tersandung hukum, ya, kita menyesali
bahwa ke depan tidak ada lagi bupati yang tertangkap OTT atau tersandung hukum. Karena Kabupaten Meranti ini dilahirkan dari perjuangan rakyat, untuk rakyat, jangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dan sekarang PLT kepala bupatinya adalah Haji Asmar. Ini orang baik juga, ya, orang yang nothing tulus. Ya, nothing tulus, tapi sehebat-hebatnya sendiri lebih bagus berdua. Beliau sekarang bekerja tanpa wakil, beliau bekerja all out sendiri untuk meneruskan sisa masa jabatan. Saya kira itu harapan seluruh masyarakat bahwa Kabupaten Meranti ini ya untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih. Oke. Ini tadi kan itu yang saya tanya itu kan tentang harapan Bapak kepada Kepulauan Meranti ya, berarti secara umum. Ini kalau secara pribadi Bapak, apa harapan Bapak gitu? Seandainya Bapak memimpin nih, apa harapan Bapak? Yang Bapak perjuangkan itu? Saya tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin di Meranti. Ya, sekiranya. Saya hari ini menjadi calon anggota dewan. Oke. Ya, daerah pemilihan 4, Kecamatan Nombrau dan Pulau Merbau, insya Allah bertarung tanggal 14 Februari 2024 ini. Saya ingin berada di dalam sistem. Saya masih melihat bahwasanya Kabupaten Meranti ini masih belum merata pembangunannya. Khusus di tanah kelahiran saya Pulau Merbau, ini infrastrukturnya hancur lebur. Jalan antar desanya rusak, jalan desa kecamatan rusak. Jembatan-jembatan yang menjadi tempat mencari makan masyarakat juga banyak rusak. Masih banyak sekolah yang belum direhab secara baik. Tentu ini menjadi beban moral kami sebagai pendiri kabupaten, sebagai pejuang kabupaten. Dikala kami di luar, kami hanya bisa teriak. Insya Allah kalau kami nanti diberi kepercayaan masyarakat di Dapil 4 menjadi anggota DPR di Kabupaten Meranti 2024, insya Allah kami akan lanjutkan perjuangan ini sekuat tenaga. Tidak ada kata menyerah, dan kami tidak segan berhadapan dengan siapapun ya untuk melayani masyarakat, khususnya mengejar ketertinggalan daerah pemilihan kami Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Barat yang saat ini sangat membutuhkan seorang satria yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Seperti itu, Adinda. Terima kasih Pak Ramlan ya. Ini kalau boleh tahu Bapak dari partai mana ya? Saya kebetulan adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Kepulauan Meranti. Oh, berarti Hanura ya? Dari Partai Hanura. Oh, Saya ketuanya, sudah berarti Bapak ketuanya ya? Ketua DPC-nya. Oh, ketua DPC-nya. Ya, saya sudah sejak 2012 menjadi pengurus DPC. Oke, berarti di Kepulauan Meranti. Iya. Di Kepulauan Meranti. Baik. Ini satu lagi, apa yang bisa Bapak beri bukti gitu, beri bukti yang dimiliki saat berjuang itu, entah itu berupa majalah atau foto atau apapun, bisa nggak ditunjukkan gitu? Salah satunya kayaknya bahan-bahan yang penting, biar tahu gitu ya. Baik, terima kasih Adinda. Ini namanya buku Analisa Komprehensif Pemekaran Kabupaten Meranti, Pemekaran Kabupaten Meranti dari Bengkalis. Ini buku analisa komprehensif ini tidak banyak yang megang di sini. Seluruh orang Meranti hanya ada 5 saya kasih kemarin itu. Boleh Pak Ramlan dekatkan di kamera? Ya. Saya dinaikkan dikit. Wih, tahun 2008, Bro. 2008. Bisa dilihat ya guys ya. Badan Ini Perjuangan buku ini Pembentukan. kami buat bersama dengan konsultan Dagri, ya. Ya kita bayar lah, tidak murah juga, ratusan juta juga. Ini buku ini dicetak cuma 10 apa namanya ini? 10 jilid. 10 jilid. Ya, berarti untuk para tokohnya ya. Ya, 10 jilid ini, jilid pertama itu kami serahkan kepada Sekretariat Komisi 2. Karena ini kajian secara menyeluruh, secara analisa komprehensif. Berarti semua data ada di sini. Berarti ini salah satu bukti untuk pemekaran tadi ya. Iya. Salah satu bukti. Ini adalah salah satu syarat normal, syarat administrasi yang terpenuhi. Di sini ada dukungan seluruh partai politik, dukungan tokoh masyarakat, desa, kecamatan. Waktu itu 5 kecamatan memberi dukungan, ya. Kemudian ada juga surat keputusan paripurna DPRD Provinsi Riau, ada surat gubernur, ya, persetujuan gubernur, dan ada surat persetujuan Kabupaten Induk. Sehingga buku ini disuguhkan, ya, saya serahkan, saya mengantar langsung buku ini pertama ke Sekretariat Negara di Istana Negara, kemudian ke Komisi 2, Sekretariat Komisi 2, kemudian ke Dagri, ke Direktur Oda Pak Saud Juang Situmorang, Pak Abdullah Patah Direkturnya yang di depan daripada Sekjen Oda, Dirjen Oda Pak Saud Juang Situmorang. Kemudian saya mengantar juga ke Menko Polhukam. Kemudian saya mengantar juga di Kementerian Keuangan.
Berarti buku ini dicetak itu banyak Pak ya? 10. 10 ya. 5-nya saya serahkan, satu tadi pertama ke Komisi 2 DPR RI, kemudian ke Departemen Dalam Negeri, kemudian Sekretariat Negara, kemudian ke Menko Polhukam, Iya. dan Menteri Keuangan. Karena otonom daerah itu, pemekaran daerah otonom harus dapat lolos daripada kajian kelima lembaga itu. Oke. Kemudian 5 dari buku itu saya bagikan kepada teman-teman, kepada almarhum Saiful, ya, salah satu seorang ketua BP2KM Selat Panjang. Dan ada lagi kepada Profesor Yani Sumar, ya, almarhum Profesor Yani Sumar, kemudian kepada, kalau tak salah saya dari Pekanbaru ada tinggal 3 di sana. Oke. Tinggal 2 kalau tak salah saya. Kemudian Pekanbaru. Pak, yang pernah saya baca nih dari artikel yang pernah saya baca ya, saya ingin tahu sesosok Firdaus itu seperti apa sih? Baik, Ya, di fotonya. 2007 saya sampaikan di awal tadi bahwa kami mendirikan organisasi sebagai ujung tombak perjuangan. Oke. Namanya Meranti Center. Karena Meranti Center tuh rumahnya 2 jam paling jauh tuh teman-teman, 2 jam paling jauh dari DPR RI dan Departemen Dalam Negeri. Sementara teman-teman dari kampung sangat jauh dan biaya sangat tinggi. Kami cukup isi bensin mobil atau motor, kami mengulangi DPR RI. Bahkan ada satu kata dari Ketua Komisi 2 Pak E. Mangindaan saat itu, orang Meranti lebih rajin dari saya sebagai Ketua Komisi 2. Ini di Jakarta kan? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, jadi kami mendirikan wadah namanya Meranti Center sebagai bentuk wujud cinta terhadap daerah, cinta tanah kelahiran. Oh iya. Ini Pak Oh, Firdaus. ini Ketua Pak Firdaus Meranti ya? Center, ya. Izin Pak ya, izin Pak ya. Ya. Oh, ini guys ya. Ya. Pak Firdaus nih. Anak Centai, Oh, anak Centai. orang Centai. Firdaus Mukhtar Jamil. Mukhtar Jamil terus Ya. berjuang demi Meranti. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah. Begitu juga Meranti. Nah, ini kan sudah ada dalam agama juga nih ya. Berarti benar nih. Benar. Oh, ini ya. Nah, Salah contoh ya. jadi perjuangan ini kan kita kan di luar. Sementara di dalam ada juga tokoh yang sangat berjasa. Boleh. Ya, Silakan, tokoh Pak, sangat silakan. berjasa yaitu ya Profesor Dr. Yohanes Sumar. Almarhum. Profesor Dr. Haji Yohanes Umar, Iya. SEME, optimis Kabupaten Meranti terwujud. Ini kalau boleh tahu orang mana nih Pak? Ini orang Selat Panjang. Orang Selat Panjang juga. Ya, orang Selat Panjang. Wih, keren orang Ya, Selat Panjang Pak ya. orang Selat Panjang ini, Profesor Yohanes Sumar. Kemudian kita juga dibantu Wakil Ketua Komisi 2 yang all out membantu Meranti. Oke. Ya, yaitu Pak Eka Santosa. Ini Pak Eka Santosanya. Eka Santosa. Ini orang Jawa Barat, mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian dia PAW saat itu masuk di Komisi 2. Ini gasnya bisa dilihat ya. Ini Pak Eka Santosa bersama keluarganya Pak ya. Iya, Dan istri ini orang yang punya jasa nih. Haji Rinansih merupakan keponakan Haji Rukiat pendiri Pampres. Oke. Ya, ini Siap. Pak Eka Santosa ini orang yang berjasa. Ya, di Komisi 2 dia yang paling all out. Ya, memperjuangkan Kabupaten Meranti. Apakah Bapak akrab nggak dengan beliau? Saya sangat akrab. Pertama beliau Keren. mendapat di Komisi 2 itu separuh waktu, Ya. 2,5 tahun di Komisi 2 menggantikan kalau tak salah saya Pak Fahrudin yang saat itu juga menjadi corong perjuangan kita di sana, Nah. tapi digantikan. Nah, sekarang kan Bapak sudah tunjuk nih foto-foto yang ibaratnya membantu berjasa dan segala macam. Sekarang kita ini sebagai penonton juga pengen tahu apakah Bapak ada nggak di dalam itu? Saya ada. Ah, Saya pernah juga menulis, Wih, ya, menulis keren. buku, menulis di majalah Parlemen. ya, Ramlan Abdullah, Wakil Ketua Meranti Center, pembentukan Meranti Center Kesejahteraan Masyarakat Otonomi Daerah. Ah, ini guys ya, bisa dilihat ya. Ini udah beda deh sekarang ya. Berarti sekarang udah mulai tua beliau ya. Berarti dalam nih ilmunya nih. Bukan kaleng-kaleng ini. Dari Bengkalis Pak ya, pemekaran Pak ya. Ya. Wih. Baik, artinya ini yang sudah kami lakukan bersama. Perjuangan Meranti ini berkat perjuangan bersama masyarakat yang pro saat itu. Oh iya. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kita sudah melupakan. Di saat kabupaten ini sudah punya kepala daerah, berarti kepala daerah lah yang menjadi. Berarti ini yang pakai peci ini Bapak ya? Iya. Yang di tengah-tengah Ini ini. saat Ini guys ya. Nih. Bisa dilihat ya ini. tanggal 30, kalau tak salah saya tanggal 28 Desember. Oke. Ya, tanggal 28 Desember ada namanya acara syukuran terbentuknya Kabupaten Meranti di Oh. Taman Cipuan. Jadi seluruh simpul-simpul perjuangan, tokoh perjuangan Meranti baik yang ada di Pekanbaru, di Jakarta, di Siak, di Dumai, kemudian di Batam, kemudian di Tanjung Pinang hadir
ya, tumpah ruah di Selat Panjang merayakan hari syukur, ya, lahirnya terbentuk Kabupaten Meranti. Tentu saya ingin sedikit menambahkan, sembari merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Kabupaten Meranti yang diwacanakan oleh orang tua-tua kami dulu, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, sejak tahun 58. Setelah 50 tahun, ya, wacana itu lahirlah sebuah otom baru. Kami sangat berterima kasih pada seluruh penggagas pejuang Kabupaten Meranti yang mulai tahun 58. Banyak tokoh-tokoh pejuang Meranti yang ada di Jakarta, di Meranti sendiri, Selat Panjang, dan daerah lain yang sudah meninggal dunia. Kami doakan semoga perjuangan oleh arwah abang-abang kita yang sudah mendahului kita ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ya. Ini Pak pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaannya simpel aja. Bapak sebagai tokoh masyarakat nih sudah dikenal gitu ya di Kepulauan Meranti nih. Semua mungkin udah tahu, nggak ada yang nggak tahu. Kecuali orang tidak membaca, tidak nonton YouTube segala macam. Apa aja yang Bapak pernah tampung dari sebagai tokoh masyarakat tadi? Ibaratnya kayak permasalahan seperti ini, apa aja? Tolong berikan contoh beberapa aja. Di awal saya tidak mau balik ke Meranti. Ya. Ya, di awal saya tidak mau balik karena saya sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 85. Ya. Saya tinggal di Jakarta tahun 85, kemudian Meranti lahir tahun 2008. Ya, saya masih bekerja di Jakarta. Kemudian karena situasi Jakarta saat itu tidak memungkinkan, tahun 2012 saya coba balik ke Selat Panjang. Saya coba balik ke Selat Panjang melihat situasi. Dan sampai hari ini saya sudah tinggal di Selat Panjang sejak 2012. Dan tahun 2012 saya ikut caleg di Dapil 4 saat itu, ya, di daerah Pulau Merbau dan Putri Puyuh. Saya dapat suara kedua dengan nilai suara 898. Teman saya dari Merbau yang duduk suaranya 1020. Saya tidak pernah putus asa dalam perjuangan politik. Saya coba lagi 2019 juga gagal, ya, belum dapat kepercayaan masyarakat. Tapi dari 2014 sampai 2019 sampai 2023 ini saya tak pernah berhenti, ya, menampung keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat. Bahkan kita sering kadang-kadang menyampaikan hal ini kepada kepala daerah, ya, tentang apa yang terjadi di daerah, baik itu pembangunan infrastruktur, kemudian sarana pendidikan, ya, sarana dan prasarana yang minim, kita sampaikan kepada daerah. Baru-baru ini saya mengajak kepala desa se-Kecamatan Pulau Merbau untuk hearing, ya, ke DPRD Kabupaten Meranti Komisi 2 dan membawa PUPR. Hasil hearing itu alhamdulillah ada 2 jalan yang sudah dibangun, ya, walaupun hanya semeter 30 kali 1000 meter, yaitu desa Jalan Tanggul. Kemudian ada lagi jalan dari Nyatuh ke Tanjung Bunga, itu dalam pelaksanaan. Kita terus menggesa pemerintah untuk dapat membangun jalan poros Pulau Merbau yang menjadi urat nadi, ya, penghubung antar desa dan kecamatan. Di mana kantor camat Pulau Merbau hari ini kalau pasang, kalau hujan lebat banjir, tentu pelayanan terhenti. Dikala nanti Allah izinkan saya menjadi anggota DPRD Kepulauan Meranti, saya akan all out berjuang untuk masyarakat Pulau Merbau dan masyarakat Kabupaten Meranti khususnya. Dan untuk kegiatan sosial tak bisa dapat saya cerita persatu. Ya, saya sudah membantu 6 desa yang gelap gulita, hari ini sudah terang benderang. Ya, saya perjuangkan di provinsi sehingga listrik sana sudah nyala. Ya, terakhir ini desa Dusun 1 Centai Ujung, sekarang alhamdulillah saya juga ada andil di situ. Jadi tunggu Pak, saya potong Pak, maaf Pak. Ya. Saya penasaran, 6 desa itu desa mana aja Pak? Salah satu contoh aja Pak. Salah satu contoh gitu, yaitu desa Renak Dungun. Oke. Kemudian desa Kuala Merbau. Ya. Kemudian desa Tanjung Bunga. Ya. Kemudian desa Baramelintang. Ya. Kemudian desa Pangkalan Balai. Ya. Kemudian Centai Ujung. Oke. Itu semuanya kepala desa mengantar proposal ke saya, ya, untuk saya lobby PLN Selat Panjang dan PLN di Provinsi Riau untuk membawa proposal itu. Alhamdulillah proposal tertinggal masih ada dengan saya tahun 2001, tahun 2002 6 desa yang gelap gulita itu sekarang alhamdulillah sudah terang benderang. Ada satu beban saya lagi sedang dalam proses on progress, yaitu yang tertinggal desa Baramelintang Dusun 3, Dusun 2 kampung orang kita suku asli, yaitu di Sungai Baru.
Sekarang pemasangan tiangnya, pemasangan kabel dan trafo sudah selesai. Insya Allah bulan depan dusun itu sudah terang benderang. Ini kenapa saya lakukan? Saya mau Kabupaten Banti ini menikmati hasil pembangunan. Saya tak pernah berpikir waktu uang, sama dengan saat memekarkan Meranti. Kita tidak dapat untung uang, tapi kita dapat kepuasan batin dapat membantu masyarakat. Seperti itu, Adinda. Oke, Pak. Bisa Bapak perkenalkan diri Bapak? Nama saya Ramlan bin Abdullah, lahir di Centai, tanggal 26 Desember tahun 65, sudah berusia 58 tahun. Saya punya 3 orang anak, 1 orang cucu. Ya, saya sekarang masih berkuliah di Universitas Lancang Kuning, semester 7. Itu, dan saya sekarang sedang bertarung untuk menjadi anggota DPRD Kepulauan Meranti, ya, dari Partai Hanura, nomor urut 1. Doakan, bantu, dan tolong saya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya kira itu, Adinda. Iya. Apa pesan Bapak untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ini? Baik, kita berharap Ya. kabupaten ini sudah lahir. Ya. Ruang ini terbuka buat siapa saja. Kita tidak pilih suku, agama, apapun boleh ya mendapat jabatan baik di politik maupun di pemerintahan. Ya, anak muda harus bangkit, kejar ketertinggalan. Kita sedih kalau dibilang Meranti kabupaten miskin, kabupaten bungsu yang miskin. Kita sedih. Kalau ada daerah yang miskin, pasti salahnya kepala daerah. Jadi jangan dieksplor terus bahwa Meranti daerah miskin. Kalau kita miskin, anak kita tidak sekolah. Kalau ada anak tidak sekolah, tidak belajar, tidak makan, berarti yang salah orang tuanya. Saya tidak mau lagi dengar bahwa Meranti ini daerah miskin, yang salah itu adalah kepala daerah. Kalau daerah itu miskin. Banyak potensi yang dapat digali dari Kabupaten Meranti yang sudah lahir 15 tahun ini. Tinggal kepala daerahnya bagaimana cara melakukan lobby-lobby ke pemerintah pusat dan provinsi, seluruh infrastruktur terbangun, pundi-pundi ekonomi juga terjaga, terbangun, kemudian PAD semakin besar. Saya kira. Oke, makasih Pak sudah mau berbagi dan sharing-sharing ilmu dari terbentuknya Kepulauan Meranti. Ya, buat teman-teman semuanya, inilah salah satu tokoh yang kita kenali ya, yang masih ibaratnya kita nggak bercanda ya, ini yang masih tersisa nih. Yang lain kan kita belum tahu. Nanti suatu saat kita akan tanya juga ya. Makasih Pak Ramdan ya. Baik, Semoga terima sukses kasih. Pak ya. Selamat malam. Yo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi